Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer se-Indonesia? Di video kali ini kita akan mengupas informasi berkaitan dengan Bapak Ibu rekan-rekan semua yang sudah mengikuti seleksi ataupun yang belum, di mana ada keputusan terhadap Bapak Ibu di masa mendatang di tahun 2025 pasca seleksi P3K 2024. Bagaimana nasib Bapak Ibu yang ada formasi, tanpa formasi, bisa mendaftar tetapi TMS, tidak mendaftar, atau Bapak Ibu pernah lulus CPNS, ataupun bagi Bapak Ibu yang kurang 2 tahun. Bagaimana nasib Bapak Ibu ke depan? Silakan simak video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan mengupas informasi nasib honorer 2025 pasca seleksi P3K 2024. Kita lihat di sini pertama Bapak Ibu adalah kategori mendaftar, ya, mendaftar, kemudian mendapatkan formasi. Ini jelas ya. Kalau bagi Bapak Ibu yang mendapatkan formasi seperti ini seperti yang dijelaskan di dalam Kemenpan RB 347. Di mana di sini sudah jelas bahwa mekanisme seleksi P3K 2024 diatur di dalamnya, wabil khusus di beberapa pasal, yaitu yang pertama ada di bagian ke-29 ya. Di mana di sini disebutkan pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Kita tahu bahwa Bapak Ibu adalah pelamar khusus, nanti tidak ada passing grade. Maka jika memang nanti formasinya mencukupi, maka berapapun pesertanya akan tetap mendapatkan formasi ya, walaupun Bapak Ibu di peringkat ataupun di ranking. Nah, ini tidak menjadi persoalan. Tetapi bagi Bapak Ibu yang formasinya kurang, maka nanti yang berperingkat terbaiklah yang akan dinyatakan lulus. Tentu saja di sini adalah full time ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, bagaimana kriteria kelulusannya diatur di pasal ke-30, di mana di sini ada 3 kategori XTHK 2, kemudian yang termasuk dalam database BKN, serta yang bekerja aktif minimal 2 tahun terakhir ya, secara terus-menerus. Namun Bapak Ibu, keputusan Kemenpan RB 347 ini sudah dirubah ya, melalui keputusan perubahan ya. Untuk prioritas ini sesuai dengan edaran BKN nomor 6610 sekian tahun 2024 tentang prioritas pendaftar dan perangkingan kelulusan P3K 2024. Isinya adalah menjelaskan penambahan mereka yang dinyatakan prioritas untuk lulus adalah pelamar prioritas P1 2021 untuk guru dan pelamar D4 bidan pendidik tahun 2023 untuk tenaga nakes. Nah, secara lengkap edaran ini dapat kita lihat pada surat berikut. Nah, ini adalah surat nomor 6610 tahun 2024, 27 September 2024. Nah, ini sebenarnya terkait dengan jadwal seleksi pengadaan P3K 2024 yang terdiri dari 2 periode ya Bapak Ibu. Nah, di dalam isian surat inilah dijelaskan tentang mekanisme prioritas kelulusan. Nah, kita lihat suratnya. Nah, prioritasnya dibagi sebagai berikut ya. Pertama adalah pelamar prioritas. Pelamar prioritas ini adalah guru untuk P1 dan D4 bidan pendidik tahun 2023. Kemudian ditambah dengan XTHK 2 tetap, kemudian tenaga non-ASN terdatabase BKN, serta yang keempat baru tenaga non-ASN yang bekerja aktif di instansi pemerintah. Disinilah yang terselip angka 2 tahunnya. Nah Bapak Ibu, dari 4 kategori ini akan dibagi menjadi 2 gelombang, yaitu gelombang pertama tanggal 1 sampai 20 Oktober untuk 3 kategori ini. Kemudian yang kedua untuk mereka yang kurang dari 2 tahun, termasuk juga para guru yang mereka 4 semester, kurang dari 4 semester, dan PPG Prajabatan akan mengikuti gelombang kedua, nanti akan dimulai di 17 November sampai dengan 31 Desember 2024. Nah, ini Bapak Ibu kategori pertama, tentunya ini mereka yang berbahagia yang akan mendapatkan full time. Kemudian Bapak Ibu, kategori kedua nasib honorer adalah mereka mendaftar tetapi tanpa formasi. Nah, untuk kategori tanpa formasi ini Bapak Ibu sebenarnya ada 2 ya. Yang pertama adalah dia mendaftar tetapi kalah ranking ya, kalah ranking. Kemudian yang kedua ini tanpa formasinya karena memang Pemda tidak membuka formasi. Ini bukan tidak mau mendaftar tetapi tidak bisa melakukan pendaftaran. Nah, bagi rekan-rekan ini Bapak Ibu, khususnya yang nomor 1 dulu ya. Nomor 1 dulu ini ada kebijakannya bahwa dalam Kemenpan RB 347 tadi, dalam hal pelamar telah mengikuti seluruh tahapan. Karena rekan-rekan yang kalah ranking ini mereka sudah mengikuti seleksi ya, tetapi memang kalah ranking, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, maka dapat dipertimbangkan untuk menjadi P3K paruh waktu.
Nah, berkaitan dengan hal inilah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan berkenaan P3K paruh waktu ini. Namun sayang sekali Bapak Ibu, Pemda sendiri belum bisa menjawab ya, karena regulasi paruh waktu itu masih menunggu PP Manajemen ASN yang sampai sekarang ternyata belum diterbitkan. Wajar Bapak Ibu, karena memang pengaturan dalam PP ini sangat banyak sekali, sehingga sampai saat ini belum dapat diterbitkan. Nah, kemudian bagi nomor 2 yang Pemda tidak buka formasi ini bisa kita kategorikan ke dalam honorer kategori ketiga, yaitu mendaftar ada formasi tetapi belum ikut seleksi karena TMS. Nah, ini sama dengan kasus Pemda tidak membuka formasi, alias mereka ini masih terkatung-katung ya. Ikut tetapi ternyata tidak memenuhi syarat untuk ikut seleksi. Artinya tidak bisa juga diangkat menjadi paruh waktu, apalagi full waktu. Nah, bagi rekan-rekan kategori 3 ini kebijakannya tentu saja mereka ini masih masuk ya dalam database BKN, yang kita akan tunggu kabar baiknya ke depan, apakah nanti akan ada kebijakan-kebijakan terbaru pada tahun 2025 sebagai upaya penyelesaian lanjutan. Karena kita ketahui di tahun 2024 ini tidak bisa diselesaikan Bapak Ibu, sebagaimana yang pernah dibahas oleh di kanal itu PKN, bahwa di tahun 2025 nanti akan ada lagi seleksi Bapak Ibu. Namun tentu saja kebijakannya mungkin berubah. Bisa jadi tidak ada lagi prioritas honorer, mungkin saja Bapak Ibu disamakan dengan fresh graduate, kemudian tidak ada afirmasi, kemudian akan ada passing grade dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu, nah ini kemungkinan ya, baru kemungkinan Bapak Ibu yang dinyatakan tidak memenuhi syarat ini bisa mengikuti gelombang kedua, meskipun sebenarnya untuk gelombang kedua ini sudah jelas ya, sudah jelas pendaftarnya siapa, yaitu mereka yang kurang dari 2 tahun, atau bagi guru-guru yang kurang dari 4 semester dan guru-guru prajabatan. Namun perlu Bapak Ibu ketahui, untuk gelombang kedua ini tidak ada penambahan formasi, artinya formasi yang sama yang juga akan dilelang bagi rekan-rekan pelamar P3K gelombang kedua. Kemudian kita lihat untuk kategori ketiga dan keempat, ini sama Bapak Ibu, tidak mendaftar. Nah, tidak mendaftar ini bisa karena tidak ada formasi tadi, kedua dia cuek atau ogah, atau mungkin dia ikut CPNS ya, namun tidak lulus ya Bapak Ibu, kategori keempat. Dan ini sama nasibnya dengan yang kelima, yaitu honorer yang sama sekali kurang dari 2 tahun atau guru yang kurang dari 4 semester. Nah, bagaimana kebijakan bagi mereka ini? Bagaimana nasib mereka? Tentu saja nasib mereka pertama tidak masuk pendataan, karena memang sama sekali tidak mendaftar ya. Kemudian mereka juga sama sekali belum pernah login ke SSCASN. Namun kabar baiknya mereka tidak akan di PHK. Nanti kita dengarkan penjelasannya. Kemudian yang ketiga, tetap menunggu kebijakan pusat dan daerah terkait penggajian dan penamaan honorer di tahun 2025. Ini sebagaimana video yang dijelaskan ini. Terus pertanyaan muncul tadi karena 2 tahun, Pak, bagaimana yang non ASN yang punya masa kerja kurang dari 2 tahun? Ya, di tahap 2024 tidak bisa mendaftar. Itu jelas, jadi yang kurang dari 2 tahun tidak bisa mendaftar. Muncul pertanyaan berikutnya, terus kami harus berhenti? Ya, kalau memang panjenengan pengen berhenti kemudian punya kesempatan bekerja di tempat lain lebih baik, silahkan. Tapi pemerintah tidak akan mem-PHK-kan, ya kan, direkrut dengan cara lain. Siapa saja yang nanti direkrut dengan cara lain? 1, non ASN yang sekarang sudah daftar CPNS tetapi hasilnya tidak diterima, itu nanti pasti akan diperhitungkan dengan cara lain dalam tanda kutip itu. 2, kawan-kawan non ASN yang tidak bisa daftar, yang punya masa kerja kurang dari 2 tahun, itu diadakan dengan cara lain dalam tanda kutip. Nah, demikian Bapak Ibu informasi berkaitan dengan nasib honorer pada tahun 2025 pasca seleksi P3K untuk beberapa kategori. Semoga menjadi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.